Mindset yang sudah ada sejak kecil, cara ngikisnya tuh gimana, Bang? Kita mengasah diri kita dari situ. Kita mengasah diri kita dengan terus kita mencoba hal yang baru, mempertanyakan hal-hal yang baru, miliki mentor, menahan agar lu nggak bisa tumbuh, Oke. atau menahan agar lu berpikir. Oke, sekarang di segmen berikutnya, aduh udah 4 video nih ya. Ini terakhir. Karena baterai udah pada mau habis. Oke, ini ada pertanyaan, kita closing. Mindset yang sudah ada sejak kecil, cara ngikisnya tuh gimana, Bang? Ngikis atau ngasah nih? Oke, kita berasumsi Oke, kita ambil asumsi. yang baik. Oke, yang baik. Asumsi yang baik adalah tujuan dia menanyakan untuk mengasah. Mengasah mindset Kalau- yang sudah ada, makin tajam. Ya, Oke, mungkin bahasanya nggak tepat. kurang tepat. Kalau niatnya lu mau mengikis, bukan ke gua nanyanya, pergi ke rumah sakit, ya kan? Minta disuntik biar tambah bego. Nah itu namanya mengikis. Tambah bego namanya gitu. Tapi kalau mau mengasah, berarti kita mulai mendobrak Mendobrak. mental block yang kita miliki. Oke. Kenapa? Karena kita masih terpenjara dengan keyakinan lama, trauma lama, pengalaman lama yang kita yakini itu adalah yang terbaik. Gini bro, gue kasih contoh. Ada orang dia berbisnis. Ada 2 contoh simple, singkat ya gue bilang. Ada orang berbisnis, bisnisnya rugi melulu. Dia kagak mau tutup, dia kagak mau rubah jalur bisnisnya karena dia malu apa kata orang. Yes. Dia terbelenggu dengan keyakinan dan rasa takut karena nanti, atau ada lagi, kalau gue tutup gue ngapain ya, nah istilahnya gitu. Tapi dia mending rugi berdarah-darah tapi dia nggak mengambil tindakan secara cepat. Atau orang dalam relationship, dia tahu hubungan ini tidak cocok, Oke. tidak bisa dibawa kemana, sulit untuk mereka menemukan titik temu. Tapi karena mereka terbawa dengan nafsu tuh kayak owner, pengen memiliki. Jadi mereka juga ada rasa takut kalau ketemu orang lain, gue harus adaptasi lagi, capek. Betul. Jadi dia bertahan di satu hubungan cukup lama karena dia tidak berani menerima kenyataan bahwa things are not working out. Itu mental blocknya. Mental block. Oke. Jadi Itu hanya contoh ya. contoh. Oke. Iya. Mungkin itu karena ini ya, apa namanya, dia itu ya punya false belief atau keyakinan yang bukannya false sih, tapi menurut aku lebih tepatnya kayak kaku. Iya, karena Fix. ketakutan. Yes. Ketakutan. Fear-nya menguasai dia. Tapi gini, sometimes pengalaman atau apa namanya, yang orang bilang mental block, kalau aku bilang fix mindset gitu ya. Sometimes itu yang membentuk kita seperti saat ini. Itu belum tentu negatif, belum tentu positif. Setuju. Benar ya? Betul. Kayak contoh nih, aku ini punya pengalaman dari kecil, bukan kecil sih, pas terakhir lah ya. Itu orang tuaku itu finansialnya jelek banget, kelilit utang, gitu loh, KTA dan lain-lain. Di situ aku punya pengalaman trauma untuk ngutang, gitu loh. That's why aku ngebangun company ini, My Fashion Grocer, totally nggak ada utang. Ya utang supplier adalah, gitu ya. Tapi Utang-utang yang produktif, bukan gitu. utang-utang yang Tapi kalau misalnya kayak sometimes kan sering ditawarin duit sama bank dan lain-lain gitu, buat ngembangin usaha atau apa gitu, itu totally nggak tertarik gitu loh. Atau misalnya beli sesuatu kredit gitu kan, itu kan juga maksudnya membantu juga kan. I mean kalau misalnya uang cashnya ini kita alokasikan untuk hal yang lain gitu kan, untuk yang produktif lain bisa juga. Tapi karena fixed mindset itu, ya aku seperti ini gitu loh. Totally ya yang ada aja. Nah itu bisa positif,
bisa juga negatif menurutku. Oke. Benar nggak? Setuju. Setuju Makanya namanya blok. Blok. Blok itu kan punya dua fungsi. Dua fungsi. Menahan agar lu nggak bisa tumbuh, Oke. atau menahan agar lu berpikir. Yes. Atau melindungi ya. Jadi Iya, kayak melindungi. blok itu. Iya. Nggak bisa tumbuh tapi nggak bisa masuk juga. Iya, bisa juga gitu. Nah, kebanyakan kita ini harus bisa hidup di kekayaan sudut pandang, bro. Yes. Gimana kita mengasah mindset kita? Itu dengan banyaknya ilmu. Yap. Gimana lu punya banyak ilmu? Dimulai dari menganalisa tindakan lu. Oke. Evaluasi ya. Iya, karena ilmu yang jelas nyata sudah ada adalah pengalaman lu. Yes, agree. Right? Ilmu yang bisa mencocokkan bahwa ini adalah ilmu A atau ilmu B dengan ilmu pengetahuan. Misalnya tadi gue jualan, gue kagak tahu teknik closing gue, ternyata ada macam-macam teknik, bro. Ya. Secara akademisi. Yes. Tapi gue udah jalanin jualan. Begitu gue mengevaluasi, terus gue baca di buku teknik closing. Oh, ternyata gue udah nge-apply ilmu ini. You see what I mean? Itu namanya ilmu. Yes. Right? Nah, kita mengasah diri kita dari situ. Kita mengasah diri kita dengan terus kita mencoba hal yang baru, mempertanyakan hal-hal yang baru, miliki mentor, ikut kelas, belajar, bekerja, apply informationnya, evaluasi, dan itu semua harus kita lakukan bertahap. Yes. Agree. Benar. Dan harus ada JND. JND. Jiwa nekat dikit. Siap. Ya, karena hidup itu about nyali. Jadi balik lagi ya. Tadi misalnya bagaimana mengasah, ya kan, mindset yang ada. Ya tadi apa? Praktis ya. Praktis. Jadi simpel aja. Pertama mengevaluasi pengalaman lu dulu. Karena ilmu itu penting. Pentingnya. Kayak tadi lu sharing bagus banget. Nil, gue dulu melihat keluarga gue punya pengalaman buruk. Itu membentuk gue untuk tidak mengambil kredit. Yes. Oke. Tidak mengambil kredit baik. Kenapa? Karena kalau tadinya lo ngambil kredit, terus uang kreditnya lo pakai buat beli Lamborghini, habis lo. Nangkep nggak lo maksud gue? Nangkep. Tapi begitu lo beli Lamborghini dengan uang kerja keras lo, lo lebih paham how to utilize your money. Kalau lo udah paham how to utilize your money, berarti lo udah tahu how to use your money in the optimal way. Yes. Yang for business, for life, for investment, lo udah tahu. Begitu lo ngambil KTL, lo nggak takut karena lo udah tahu how to use it. Yes. Sebenarnya ya. Karena ini tujuannya cuma untuk mengamplify. Benar. Jadi sebalik lagi ke tujuan sih. Yes. Menurutku. Bagaimana mengasah mindset ya. Yeah. Ya tujuannya apa? Gitu loh. Arti sukses kamu apa? Yes. Gitu loh. Gitu. Dan itu pertanyaan yang paling penting sebenarnya. Yes. Jadi mendefinisikan sukses, makna sukses buat saya apa? Betul. Sama kayak misalnya yang dari satu ilmu. Dari satu ilmu kan aku bikin karena ngelihat orang zaman sekarang itu terlalu banyak informasi gitu. Terlalu banyak informasi dan sometimes tuh orang FOMO. Yeah. Bukan sometimes, kebanyakan. Kebanyakan Yeah. seringkali itu FOMO gitu, ikut-ikutan. Padahal ya banyak juga kayak apa namanya? Kayak platform-platform pendidikan nih yang lagi booming sekarang. Isinya tuh nggak ada isinya gitu loh. Lebih banyak kayak FOMO sama FOGO, bro. FOMO sama FOMO. Ini keren nih. FOGO apa nih? Oke. FOMO dulu. FOMO kan fear of missing. Biar teman-teman tahu. Yes. FOMO itu fear of missing out. Ya. FOGO itu bukan FOGO. Fear of growing up. Fear of growing up. Oke. FOGO. Sama satu lagi FOMO. FOMO. Iya.
Fear of messing up. messing up. Keren. bener. Keren. Jadi untuk FOMO itu maybe sesuatu yang tren, takut ketinggalan. Iya. Kalau FOGO itu aduh kok nggak growth sih? Iya. Karena kan diincar growth. Iya. Terlalu banyak growth, pondasinya nggak ada. Iya. Lu naik, rontok. Iya. Terus messing up apa ya? Ngaco. Oh, salah. Kekacauan. Takut melakukan kesalahan. Mencoba sesuatu yang baru adalah apa? Cikal bakal inovasi. Yes. Cikal bakal inovasi adalah dari melakukan hal yang baru. Kesalahan. Kesalahan. Hal yang baru lah, bukan kesalahan. Kesalahan. Karena apa? Sesuatu yang salah membuat lu belajar untuk memperbaikinya. Itu inovasinya. Tergantung konteksnya hipotesanya. Kalau hipotesanya A sampai Z, ya yang A salah, ya udah gitu loh. Dia mungkin ternyata yang F nih yang benar. Tergantung konteksnya. Bisnis offline. Diomongin, belajar digital, sebentar lagi dunia akan ke digital, ceritanya. Ya, FOMO. Bukan FOMO itu. Bukan FOMO. Persiapan dong. Oh iya. Orang 10 tahun yang lalu tidak siap, yang udah siap masuk ke digital dia maju. Oke. Yang belum persiapan ketinggalan nggak kemarin pas pandemi? Ketinggalan. Nah, kenapa lu nggak mau belajar? Fear of messing up. Oke. Messing up. I'm happy with my business. Lu suruh gue belajar ini, don't mess me up. Lu bikin gue kacau. Nah, fear of messing up. Yep. Jadi takut untuk mencoba hal yang baru. Yes. Karena pasti salah kan, pertama kali nyoba kan nggak mungkin sukses. Oh berarti itu kebalikannya FOMO ya? Iya. Iya kan? Iya. Kebalikannya FOMO. Kalau FOMO kan pengen menjadi ikut bagian. Kalau nggak gue ketinggalan nih. Gitu kan? Kalau nggak gue ketinggalan. Mining gitu loh. I see. Yep. Jadi kalau orang yang FOMO itu terlalu fluid atau terlalu liquid, cair. Kalau yang FOMO terlalu kaku. Yes, betul. Nyangkut aja dia di satu tempat. I see, udah lama loh, udah mau diusir kita dari studio ini. Oke, tapi keren banget interviewnya. Ya bukan interview sih, ngobrolnya gitu ya. Keren banget, sampai 4 video, kayak paling lama ya gue ya. Ngobrol karena deep banget. Ya, aku harap sih teman-teman kayaknya bisa deh ngikutin ya. Nonton aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar. Oke. Thank you ya Bang Sunil. Thank you bro. Follow IG-nya Nil Tolani nih, kayak gini IG-nya. Oke. Thank you. Bye-bye. See you.